Marilah memahami tentang kisah Isra Mi'raj itu jangan jadi mitos. Berhentilah menganggap bahwa Nabi Muhammad itu pergi ke langit. Karena seandainya apapun itu judulnya akan bertentangan dengan akidahmu. Ilmu tauhidmu mengajarkan bahwa dalam kitab apapun yang paling kecil adalah Tijan Ad-Darari. Mengatakan bahwa Allah itu tiada jihad. Mustahil adalah memiliki jihad. Itu satu. Mitos yang harus dibersihkan dari otak kita adalah baginda Nabi adalah pergi ke langit. Dan yang kalian langit itu anggap adalah sebuah tempat sehingga Nabi duduk di aras. Nabi itu duduk beroncang kaki sebagaimana seorang raja. Allah itu dianggap adalah duduk di aras sebagaimana seorang raja. Dan Nabi bertemu dengannya adalah di atas aras. Nah inilah mitos-mitos dengan zaman hari ini yang penuh dengan ilmiah. Pengetahuan harusnya ada. Berhentilah menganggap mitos bahwa Allah itu ada di langit ketujuh. Seolah-olah Nabi Muhammad adalah Mi'raj, adalah ke situ. Maka lihat kisah Mi'raj. Gus Baha belum lama baru membongkar. Abah sudah membongkar lama. Silakan kalian nggak percaya dengan Mi'raj, tidak akan kufur, kata Gus Baha. Karena memang kisah Mi'raj itu adalah hampir tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan sesungguhnya dari berbagai hadis yang ada, itu adalah kisah-kisah Israiliyat yang harus kalian pahami. Bagaimana Nabi adalah kisah tentang turun naik 10 kali. Untuk adalah menawar kepada Allah. Hal yang demikian secara tauhid adalah tertolak. Pertama tertolak, Nabi itu ada jihad. Adalah pergi ke langit itu adalah muskil. Ya. Karena Allah itu bukan jirim, bukan sosok. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Yang kedua adalah Nabi itu adalah melihat Allah, bertemu dengan Allah. Berarti Allah itu ada pada satu titik. Yang ada pada ruang dan waktu. Walaupun dimanapun kalian bilang goib kayak apapun. Tapi selama bertemu. Seperti bagaimana bertemunya. Adalah diri kita. Dengan makhluk. Maka Tuhan yang dibayangkan itu adalah makhluk. Yang kedua tentang Nabi itu pergi begitu jauh harus langit ketujuh. Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Kemudian Allah kenapa lebih bicara kepada dekat yang pada tubuh. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Yang kedua kata Allah adalah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku bersamamu apa yang kamu lakukan. Dan Allah berkata. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman. Arasku di atas air. Tapi kemudian Allah mengkisahkan tentang air yang menjadikan tadi adalah nutfah, sperma diri kita. Seolah-olah kata Allah, sperma itulah menjadikan arasku yang akan menjadi tubuhmu. Maka di dalam tubuhmu ada haram, ada Baitul Maqdis, ada Baitul Ma'mur. Inilah sehingga Allah ingatkan, Iqra kitabaka kafa binafsika. Maka seluruh isi ayat Al-Quran menyuruh Allah adalah membaca diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaq. Tadi semua. Wa fi anfusihim. Ya. Inilah yang harus dibaca oleh diri kita adalah membaca perjalanan menuju Allah itu adalah bukan perjalanan dari satu titik, satu kota menuju kota lain, bukan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Perjalanan menuju Allah itu bahkan bukan menuju kepada planet yang ketujuh, Pluto. Tapi perjalanan Mi'raj itu, walaupun ini adalah khurafatnya adalah ada, mitosnya banyak, tapi tetap bagi orang yang sudah memahami, ternyata Mi'raj itu adalah perjalanan ke dalam diri. Maka lihat dalam bicara apapun tentang langit, Nabi tidak pernah bicara langit itu ada tentang mesosfer, ionosfer, stratosfer. Tetapi Nabi lebih bicara tentang langit. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada sagofun. Dalam sagofmu ada lubbun. Dalam lubmu ada syirrun. Dalam syirmu ada la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah. Di sebaliknya itu ada ilahun wahid. Kata Allah ada aku. Maka orang yang sudah sampai ke situ Allah perintahkan. Kul innama yuha ilayya. Annama ilahukum ilahu wahid. Kemudian pahal antum muslimun, maka berserahlah pada Tuhan yang satu itu. Silakan kamu dari keyakinan agama apapun, selama kau bertemu dengan ilahun wahid, maka kalian selamat.
Tadi semua ya. Dengan cara apapun sesuai keyakinan kalian. Maka inilah sahabat tentang agama itu tidak boleh berdasarkan zon. Maka inilah Abah sudah menyusun 10 mitos yang ada dalam kisah Isra Mi'raj. Sesungguhnya adalah hanya kebohongan. Termasuk kenapa dikaitkan dengan Nabi Musa. Ingat kata Abah, agama ini sudah diobok-obok oleh Yahudi Zionis. Bukan Yahudinya, Zionis. Zionis ada dari kalangan Yahudi. Ada kelompok dari kalangan Yahudi ingin menghancurkan agama-agama samawat dan agama ardi yang diturunkan oleh Allah. Maka dikisahkan tentang Musa, karena dia yang bikin, dia ingin bahwa agamanya, nabinya, seolah-olah adalah berperan di dalam nabinya orang Islam. Maka kisah Nabi Musa, silakan, Gus Baha sudah membongkar, tidak ada keterangan yang nyata tentang itu. Maka berhentilah menceritakan tentang, wahai ustadz-ustadz yang bicara Isra Mi'raj, berhentilah mengisahkan Nabi ke langit, karena akan membuat kalian makin jauh dari tauhid. Bagaimana mungkin dengan Allah ada jihad? Itulah kenapa Allah itu tidak bisa ditunjuk. Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Dan Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat, ujibu da'watad da'i dadaan. Jangan diartikan meminta, maka hadirkan aku. Fal yastajibuli. Bagaimana cara menghadirkanku? Laksanakan kewajibanmu. Kau itu sesungguhnya wujud arad. Kau sesungguhnya wujud waham. Sesungguhnya kau tidak wujud. Wujud yang tidak wujud. Kata Allah, akulah jat wajibul wujud. Akulah yang sebenarnya wujud. Maka ujibu da'watad da'i idada'an fal yastajibuli wal yu'minu bi. Bagaimana kau akan mengimaninya? Karena iman itu bukan percaya. Iman itu dilandasi ada dengan al-yakin. Pergerakan dari ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin. Sampai kepada kalianlah pelakunya, kitalah pelakunya. Berarti sudah isbatul yakin. Isbatlah ilahun. Itu adalah hanyalah dia, Allah. Maka marilah para kiai, para ustadz berhentilah bercerita tentang Nabi Muhammad yang begitu jauhnya utusan dengan kekasih. Ini adalah penghinaan sesungguhnya. Dan kisah tentang bagaimana Nabi seolah-olah Allah di atas, Nabi di bawah. Musa berkata, hei Nabi, sholatmu itu 50 waktu. Dulu aku 50 waktu, umatku tidak bisa. Tawar. Coba. Ini masih terdengar dari ustadz-ustadz mengisahkan tentang Isra Mi'raj yang demikian. Tuhan macam apa yang kalian punya itu? Tuhan yang duduk di aras sebagai singgasana, punya menteri kabinet yang bisa mengatur-ngatur rizki seperti kalian. Kalian sholat, kalian puasa, kalian haji, mengharapkan pahala dari dia. Mengharapkan sorganya dia. Sama sekali di hati kalian tidak kenal dengan dia. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kalian hanyalah himar-himar. Tadi semua. Hanyalah sapi-sapi. Tadi bahkan mungkin babi-babi yang bergerak seolah-olah menuju Tuhan kalian. Tapi sesungguhnya kalian menghinakan Tuhan kalian. Menghinakan Rasul kalian Muhammad yang agung. Maka inilah belajar sejarah, pahami sejarah. Bukalah kitab-kitab tadi semua. Jangan hanya menggunakan zon. Allah sudah kata, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Kebanyakan mereka hanyalah mengikut kedugaan. Tentang Ba'alwi hanya dugaan. Jangan bergerak pada husnudzon. Ini zaman sudah akhir. Kalian percaya saja dengan taklid buta. Oh ini duriat Nabi, kalian percaya. Oh dia ini Dajjal, percaya. Oh ini kisah Isra Mi'raj, Nabi ini naik ke langit ke-7. Bertemu di langit bersama dengan Nabi Isa, dengan Nabi Adam. Di langit kedua dengan Nabi Isa. Langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Langit keempat dengan Nabi Idris. Nabi kelima dengan Nabi Harun. Keenam dengan Musa. Baru di langit ke-7 adalah Ibrahim. Betul. Tapi bukan demikian maknanya. Inilah yang harus diluruskan. Ini tauhid, masalah tauhid. Sekali lagi masalah tauhid. Sehingga kalian dihina-hina. Tadi semua. Ya. Allah berkata, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Ini berkaitan dengan berhala. Di manusia sengaja. Sekarang dalam kisah Isra Mi'raj telah menjadikan berhala kepada Allah. Berhala kepada kisah Rasulullah. Berhala dalam
pemahaman. Inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya dugaanmu, baik sangka mainlah hari ini. Abah sudah berkata, kata Abah juga, segala amaliyah yang ada hari ini, itu sudah 1.400 tahun lebih. Bahwa kita sudah jauh dibelokkan. Orang Islam, terutama PBNU, bangunlah kalian dari tidur kalian. Tadi semua. Sayangi umat. Tadi semua. Itulah gak salah Imam Ghazali dalam Ihya. Rusaknya manusia masyarakat karena rusaknya adalah pemerintah. Tapi rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Sekarang hanyalah ulama syuk, ulama-ulama amplop, ulama-ulama dunia. Yang dicarinya, dilakukannya adalah hanya kelihatannya geraknya akhirat. Inilah yang Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ya. Lahun itu dari kata laha. Laha itu segala apa sesuatu yang menjadikan sesuatu yang membelokkan tujuan inti. Itulah laha. Membuat pondok tujuannya adalah laha ujungnya. Pergi ke masjid adalah laha ujungnya. Tetap aja makhluk di otaknya. Kalau enggak di sini makhluknya berupa rizki. Di sono di akhirat. Seolah-olah surga. Surganya aja kalian gak paham. Nerakanya kalian gak paham. Sehingga pada saat Allah bicara tentang neraka dianggap sebagai siksaan. Tapi lupa kepada nama dia yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas awal suratul Fatihah diawali Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu ayat di dalam Al-Quran yang tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayat itu menceritakan tentang ketidakbaikan, tentang perang, tentang itu Allah tidak mau sesuatu yang tidak baik diawali dengan nama Allah yang agung. Maka inilah yang Allah katakan. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun. Kata Abah sekarang, ayo sekarang deh. Ilmu dari kata alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Berilmu itu sampai maklum. Kalau sudah maklum, tukang masak, nggak usah lagi nimbang-nimbang berapa sendok garam, berapa sendok ini, berapa sendok merica, berapa sendok ini, berapa. Lihat, oke, dia sudah maklum dengan kecepatan yang luar biasa. Set, 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 set. Jadilah makanan yang enak. Karena dia udah maklum. Seorang pembalap kayak Schumacher mengendarai mobil dengan kecepatan hampir 500 km per jam. Tadi semua dengan hanya menggunakan jari itu yang setirnya itu. Dengan berlomba demikian cepat, maklum. Maka dia, lihat. Siapa lagi pemain motor adalah Rossi. Dia naiki motor dengan kecepatan 400 km per jam. Di tikungan yang luar biasa. Sampai telinganya hampir menyentuh aspal. Tapi dia sudah maklumun. Sudah maklum. Ya. Maka demikian juga dengan ilmu. Kalau hanya sebatas alimah, hanya tahu, buat apa? Ilmu itu harus sampai maklum. Itulah kata ilmu itu kaitan dengan alam. Alam itu berkaitan dengan amal. Amal itu akan membuat alim, ilmu, amal. Tadi semua alam. Karena alam inilah Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Ya. Jadi beberapa hal yang harus kita luruskan. Ya. Kemudian yang berkaitan juga tentang rasa sahabat. Ya. Kita harus belajar. Maka ada tubuh. Ya. Harus ketemu sampai rasa. Rasa itu bukan ada pada benda luar. Ingat itu. Rasa asin yang kalian itu ada di lidah kalian. Rasa manis di mana? Rasa asin di mana? Rasa kecut di mana? Rasa itu pada diri kita. Bukan pada bendanya. Semua benda itu tidak punya rasa. Yang punya rasa itu hayat. Hidupnya Allah. Hidupnya Allah pada kita lah. Yang membuat, oh ini asin, ini manis. Dan semuanya ada pada lidah kita. Coba kalian rasakan. Pada saat kalian sakit. Dikasih orang yang menjenguk kalian membawa makanan-makanan yang enak. Apa kalian bisa menikmatinya? Tidak bisa. Kalian bisa menikmatinya. Kenapa? Karena pada dasarnya bukan makanan itu yang enak itu. Bukan makanan itu yang asin itu. Bukan makanan itu yang amis itu. Tapi lidah kalian di sini. Maka pahami tentang rasa zahir dan batin yang ada pada diri kita. Manis ada pada lidah kita. Asin ada pada lidah kita. Orang yang mati rasa, apapun makanannya itu kan tidak ada rasa dia itu.
Pahami itu. Maka demikian sahabat berhubungan kita dengan orang sekitar kita ini. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan orang lain. Yang salah itu diri kita. Tadi semua ada orang misalnya ngeyel kepada kita. Kita yang memberi makna, orang itu ngeyel. Padahal sebetulnya kitalah yang salah memberikan hukuman kepada dia. Sebagaimana kita tadi. Maka kenapa di kasus tertentu sahabat? Orang itu buta warna. Dia dikasih kuning, kalau orang itu hanya taunya biru, biru. Kasih putih, biru. Kasih ini hitam, biru. Kasih merah, biru. Itulah orang buta warna. Berarti kalau begitu, sebetulnya warna ini juga tidak ada. Warna itu ada di matamu. Rasa itu ada di lidahmu. Maka persoalan juga sesungguhnya ada pada diri kita. Nggak ada yang salah dengan orang lain. Kita sebut dia orang kepo. Dia sebut dia pemarah. Kita sebut dia pelit. Pelit itu karena kamu toma. Pada saat kamu ingin diberi oleh dia dan tidak cocok dengan keinginanmu, kau tuduh orang itu pelit. Padahal sebetulnya tidak pelit orang itu. Yang ada kamu yang toma. Oh, orang itu pemarah. Pada saat kamu tidak bisa sabar dengan apa yang dilakukannya, kau beri judul dia pemarah. Inilah sahabat yang harus dipahami. Ya. Banyak hal yang harus kita Maka Nabi Muhammad itu tidak pernah menyalahkan apapun, benda apapun. Kata Nabi, aku diutus ke muka bumi bukan untuk melaknat. Sampai kepada orang Taif sekalipun Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau ada yang salah itu, mereka selalu berkatakan, akulah yang salah. Tadi sebuah sahabat. Ya. Maka di antara jalan lain yang menjadikan mitos adalah bertemu dengan nabi-nabi. Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi adalah tadi maksud Abah. Padahal yang Abah ceritakan benar. Itu tetapi bukan pada fisiknya. Ya. Karena di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya sahabat, Al-Baqarah 154 adalah Allah berfirman, Al-Baqarah 154, misalnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun, ya, bal ahya'un walakin la tash'urun. Ya, betul bahwa orang yang hatinya sudah hidup, dia adalah hidup. Tapi sing ingat, siapapun kamu, nabikah, walikah, solihinkah, mutakinkah, siddiqinkah, yang ada hanya satu Nur Muhammad. Ya. Jadi pada saat Nabi dianggap bertemu secara fisik dengan Rasul-Rasul itu, bahkan sholat berjamaah dengannya. Kemarin Gus Baha menjelaskan tidak ada dalil yang nyata tentang itu. Silakan kalian cek kepada Gus Baha sendiri. Maka kata Gus Baha, meyakini Isra itu kufur karena ada dalam Al-Quran. Tapi meyakini Mi'raj itu tidak percaya kalian, tidak kufur, kata Gus Baha. Tapi walau begitu Abah tidak setuju dengan beliau. Karena menurut Abah Mi'raj itu ada dan real. Tetapi yang salah itu mengkaitkan kisah Isra wal Mi'raj. Itu adalah sesungguhnya tidak ada kisah begitu. Isra kalau dikaitkan kepada surat Al-Isra ayat 1, itu ayat itu 7 tahun turun, kata secara turunnya asbabun nuzulnya daripada ayat An-Najm tentang Sidrah Al-Muntaha. Adapun tentang surat Sidrah Al-Muntaha, An-Najm, itu juga sesungguhnya tidak bicara tentang Mi'raj sesungguhnya, ya. Di sini adalah mengisahkan tentang perjalanan ruh ke dalam kalau Abah lihat, ya. Maka lihat di sini dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma dhawa. Demi bintang, kawanmu itu tidak sesat, maksudnya Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah apa yang diucapkannya, in huwa illa wahyu yuha. Tiada lain ucapannya itu adalah kecuali wahyu. Ya sahabat. Terus Allah bercerita tentang Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya syadidul quwa. Syadidul quwa yang sangat kuat adalah. Kemudian dia biar cepat saja kita sampai kepada ayat Sidratul Al-Muntaha. Ya. Di sini kita katakan Fauha ila abdihi ma auha. Lalu dia menyampaikan ila abdihi kepada hambanya ma'auha,
apa yang telah diwahyukan dari semua. Maka zabal fuadu ma ra'a. Nah, ini di sini udah jelas. Berarti perjalanan Mi'raj itu ke dalam. Karena Allah berkata maka zaba, tiada mendustakan al fuadu hati. Dalam kolbunmu ada dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, ada syagofmu ada lubun. Di sini jelaskan menunjukkan dalam surat An-Najm ini Sidrah Al-Muntaha. Abatumarunahu ala ma yara, maka apakah kalian hendak membantahnya ala ma yara, tentang apa yang telah dilihatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril. Diartikan Jibril di sini sebetulnya bukan Jibril, ya. Inda sidratil muntaha adalah yaitu di Sidrah Al-Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat dia. Nah, jannah jangan diartikan surga yang kalian bayangkan ada bidadari, ya. Indaha jannatul ma'wa. Apa jannatul ma'wa? Jannatul ma'wa, tubuh kita dibagi 4 lapis, mulki, malakut, jabarut, lahut. Untuk mulki, untuk jasad ada ruh jismani. Kebahagiaan dari ruh jasmanimu itu adalah jannatul ma'wa, berarti kenikmatan di alam jasad. Karena tadi ruhnya sudah sampai jannah, sudah menemukan ketenangan, kedamaian, maka berakibat pada tubuhmu timbulkan ketenangan, kedamaian, kenikmatan. Ya sahabat, bagaimana nyamannya orang yang kenyang, bagaimana nyamannya orang yang menghirup udara setelah dia tidak bisa bernapas dari sumber. Ini sudah menunjukkan sesungguhnya Nabi itu bikin Mi'raj keluar. Ya, karena maka zabal fuadu ma yara. Fuad itu berarti yang di sebalik kolbu. Dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubmu, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu ada dia. Maka setelah ketemu dengan dia, la sautin la harfin, tiada lagi suara dan huruf, hanyalah engkau adalah susah dikatakan lagi. Engkau sudah hilang, tiada lagi kata sampai. Tiada lagi kata ma'rifat, tiada lagi kata sembah menyembah, tiada lagi kenal mengenal, tiada lagi, habislah, habis kalam, habis penglihatan, habis tubuh, habislah hidupmu, semua punah lebur. Maka penghujungnya ingat adalah lupa. Engkau lupa. Maka disinilah, maka hal-hal banyak hal yang Abah bisa bahas lebih daripada 10 kisah yang harusnya dibuang. Karena manusia akan terjebak pada pemahaman yang salah. Jangan lagi beragama dengan don. Allah melarang kita. Karena don itu tidak akan bisa memberikan kebenaran. Ya. Maka wahai bagi kalian yang masih percaya Ba'alwi itu adalah keturunan Rasulullah, percaya, cek oleh kalian. Tidak ada lagi don sekarang. Hai ulama PBNU, siapapun kalian yang masih mengisbat mereka, jangan lagi dengan don. Bahkan oleh kait bukan hanya urusan mereka, termasuk juga hal-hal ibadah lain, tentang Isra Mi'raj, tentang banyak hal yang seharusnya kita adalah bukan hanya Ba'alwi yang kita urus, tapi juga adalah ilmu-ilmu Allah yang sudah dibelokkan demikian jauh sehingga manusia sadar atau tidak sadar dia berbuat sesuatu seperti ibadah. Dan itulah kata Allah, wahum yashabuna annahum yuhsinun masunah. Manusia melakukan seolah-olah bagi dia adalah merupakan ketaatan, tapi sesungguhnya adalah ketaatannya adalah sia-sia. Bagaimana mungkin kau memahami agama? Allah itu punya neraka dan surga. Tadi semua. Kalian tidak pahami. Karena isi Al-Quran itu adalah merupakan syair. Syair yang harus dipendalami hanya orang yang memiliki rasa kepadanya. Maka itulah kenapa kata Abah juga. Ada ayat-ayat mulkiyah. Ada ayat-ayat malakutiyah. Ada ayat-ayat jabarutiyah. Ada ayat-ayat lahutiyah.